Selamat malam, perkenalkan saya Herlambang Rediansyantoro, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada mata kuliah Perekonomian Indonesia, saya akan menyampaikan ringkasan berita dari CNBC Indonesia Research, yaitu rapor ekonomi Indonesia dalam 7 bulan pertama di tahun 2026. Secara umum pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu bertambah 5,61%, tepatnya untuk PDB pendapatan domestik bruto kuartal 1 2026 meningkat dibandingkan kuartal 1 di tahun 2025 sebesar 4,87%. Untuk konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan sumbangan sebesar 2,94%. Lalu untuk inflasi tahunan per Juni 2026 itu meningkat dari Mei 2026 yang masih 3,08%, tapi di per Juni jadi 3,34%, mendekati batas atas sasaran target inflasi Bank Indonesia. Range-nya itu sekitar 2,5 sampai lebih kurang 1% gitu. Hal-hal yang menyebabkan ini terjadi adalah tekanan rupiah dan pasar saham. Terjadi pelemahan nilai tukar rupiah seperti yang kita sering dengar di kanal berita atau di sekitar kita sendiri ya. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 8,22% sejak awal tahun 2026. Dari posisi awal itu 16.670 US dollar pada Januari, mata uang rupiah itu malah bergerak melemah ke level 18.040 US dollar pada akhir Juli 2026. Penyebabnya banyak, tapi yang paling menjadi hal utama adalah tekanan sentimen global dan biaya impor yang semakin tinggi, dipengaruhi juga oleh kondisi perang di Teluk Iran dan berbagai masalah lainnya. Lalu ada juga volatilitas pasar saham atau IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG mencatatkan koreksi akumulatif sekitar 28,04% year to date atau YTD dibanding akhir 2025. Walaupun ada dalam tekanan, IHSG aslinya menunjukkan sinyal pemulihan atau kita sering kenal dengan istilah rebound sebesar 10,25% selama Juli dari level terendah 5.317 pada Juni 2026. Lalu untuk konsumsi dan penjualan retail sendiri, keyakinan konsumen itu mengalami pelandaian, agak melandai. Indeks keyakinan konsumen atau singkat IKK Juni itu ada di level 117,8, turun dari 127 pada Januari 2026. Lalu ada kontraksi penjualan retail. Indeks penjualan real IPR Mei terkontraksi 3,9% year on year dan diproyeksikan terkontraksi minus 4,4% year on year pada Juni 2026. Lalu untuk porsi tabungan tergerus, hal ini menggambarkan bahwa alokasi pendapatan masyarakat untuk menabung turun dari 17,5% menjadi 17% guna memenuhi kebutuhan harian. Jadi kemampuan masyarakat untuk saving, untuk menabung itu agak berkurang karena pendapatan yang mereka gunakan itu udah termaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi kesempatan untuk menabungnya sedikit berkurang lah. Lalu terjadi juga gelombang PHK pekerja. Tercatat lebih dari 32.000 pekerja mengalami dampak dari PHK, pemutusan hubungan kerja. Tekanan biaya operasional dan efisiensi industri memberikan dampak langsung terhadap dinamika pasar tenaga kerja nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.000 pekerja mengalami PHK sampai Juli 2026. Kebanyakan mayoritas terjadi pada sektor manufaktur dan padat karya. Jadi manufaktur dan padat karya itu kan memiliki masa pekerja yang lumayan banyak, jadinya sekalinya ada PHK ya skalanya lumayan besar. Lalu ada juga penyesuaian harga BBM non subsidi. Ya, kita sama-sama mengalami ya, ada kenaikan cukup signifikan untuk Pertamax ya, untuk yang RON 92.000 itu dari 12.750 jadi 16.000 sekian. Pertamax Green juga naik, apalagi Pertamax Turbo. Dampaknya lumayan banyak nih. Untuk Pertamax RON 92 meningkatkan pengeluaran biaya transportasi publik dan harian, terutama untuk
transportasi mobil yang di atas 1500 cc, atau mungkin mobil-mobil yang digunakan untuk instansi pemerintahan dan sebagainya. Yang untuk Pertamax Turbo juga berdampak juga tuh, menambah biaya-biaya operasional segmen kendaraan premium. Jadinya kan kendaraan-kendaraan yang tergolong premium itu kan kebanyakan pakai turbo RON 98. Dengan kenaikan yang signifikan juga berdampak juga ke mereka yang menggunakan mobil-mobil premium tersebut. Realisasi investasi dan hilirisasi. Kinerja investasi solid, realisasi investasi penanaman modal PMA, penanaman modal asing, dan PMDN, penanaman modal dalam negeri, tetap tumbuh positif, mendorong pembukaan lapangan kerja yang baru. Lalu ada juga akselerasi dalam hilirisasi, sektornya itu di nikel dan mineral berlanjut untuk meningkatkan nilai tambah ekspor produk olahan nasional. Jadi sebelum diekspor itu ya diolah dulu lah, jadi barang setengah jadi, supaya nilainya lebih tinggi, lebih baik gitu. Lalu ada juga serapan tenaga kerja. Diharapkan kemitraan investasi daerah mampu menyerap tenaga kerja lokal di kawasan industri prioritas. Kinerja APBN dan fiskal, pendapatan dan penerimaan negara tetap terjaga sebagai bantalan atau buffer utama stabilitas anggaran negara. Pemerintah juga berusaha untuk secara cermat mengelola cadangan penerimaan komoditas di tengah gejolak harga pasar internasional. Lalu ada terkendalinya defisit anggaran. Jadi ambang batas aman itu di bawah target 3% PDB untuk menjaga disiplin dan kesehatan fiskal itu sendiri. Belanja sosial pemerintah tingkatkan untuk menahan kemerosotan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Jadi sebisa mungkin belanja sosial itu ditingkatkan supaya masyarakat itu bisa memutar uang dulu. Tantangan utama semester 2 di tahun 2026, yang pertama stabilitas mata uang rupiah. Intervensi dan kebijakan moneter Bank Indonesia diperlukan untuk menahan depresiasi lanjutan nilai tukar rupiah. Kita juga berharapkan independensi dari Bank Indonesia tetap terjaga. Yang kedua, pelindungan daya beli, penguatan bantuan sosial dan insentif fiskal sektor retail untuk membendung pelemahan konsumsi domestik. Dan yang ketiga, gejolak harga energi, pengelolaan dampak terpaparan harga bahan bakar global agar tidak memicu lonjakan inflasi barang pokok. Prospek kesimpulan ekonomi 2026, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan pertumbuhan PDB 5,61%, tapi tetap ada catatan koordinasi erat kebijakan moneter dan fiskal sangat krusial untuk semester 2 tahun 2026 untuk meredam dampak pelemahan rupiah, inflasi energi, dan risiko PHK itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat malam.